Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa arsyadana ila sabilir rasyad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uutsu rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana, amma ba'du. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya, atas segala izinnya, atas segala kehendaknya, sehingga pada kesempatan yang diberkahi ini, di tempat yang diberkahi ini, bersama orang-orang yang diberkahi, insyaallah kita hadir kembali di rumahnya Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama mengagungkan Allah, membesarkan Allah Subhanahu wa taala, dan mengecilkan diri kita, mengerdilkan diri kita semampu kita, membesarkan Allah dan mengerdilkan diri kita di hadapannya. Kita ucapkan alhamdulillah sebagai ungkapan syukur itu. Ungkapan alhamdulillah ini adalah ungkapan pengakuan kita terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Bersyukur itu dengan 3 cara baru sempurna itu syukur. Yang pertama, bersyukur dengan hati kita. Bersyukur dengan hati itu adalah dengan mengakui bahwa apa yang ada pada diri kita itu kita peroleh bukan karena kehebatan kita, bukan karena usaha kita, tetapi kita memperolehnya karena pemberian Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang kedua itu adalah dengan lidah kita, dari dalam hati kita, dari batin kita keluarkan dalam bentuk ucapan, yaitu alhamdulillahirabbil alamin. Dari batin kita terdorong kita untuk mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji dan segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang ketiga itu adalah menggunakan semua nikmat-nikmat Allah itu, anugerah-anugerah Allah yang Allah berikan kepada kita, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk ketaatan kepadanya. Sempurna syukur kita kepada Allah kalau dalam hati kita mengakui bahwa semua yang ada pada diri kita ini bukan usaha kita, tetapi pemberian Allah. Kemudian kita barengi dengan alhamdulillahirabbil alamin, lalu nikmat-nikmat itu kita gunakan untuk beribadah kepada Allah, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita bersalam dan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu
untuk mengajarkan kepada kita, menjelaskan kepada kita apa isi daripada Al-Quran itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan kepada kita untuk senantiasa berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan seluruh malaikatnya, termasuk malaikat yang hadir bersama kita di sholat subuh ini, di pengajian ini, itu terus menerus tidak berhenti berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, wahai orang yang beriman kepada para malaikat, wahai orang-orang yang beriman kepada Nabi dan Rasulullah SAW, maka hendaklah memperbanyak mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, atau sallallahu ala Muhammad, dan salawat-salawat lainnya yang diajarkan oleh ulama kita. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sangat dianjurkan membaca salawat ini di malam Jumat dan di hari Jumat ini. Kita dianjurkan untuk senantiasa menyibukkan diri kita membaca salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penyambung komunikasi kita, penyambung silaturahmi kita kepada beliau, ya, kepada beliau. Sekalipun beliau itu jauh, sekalipun beliau itu ya sudah wafat, tetapi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika umatku bersalawat kepadaku, maka rohku dikembalikan untuk menjawab salawat dari umatku itu. Oleh karena itu, perbanyak mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, terutama anjurkan kita memperbanyak salawat Ibrahimiyah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada subuh hari ini kita akan mengkaji hadis dari Arba'in Nawawiyah. Hadis ini ya berbicara tentang tiga perkara pokok di dalam hidup bersosial, di dalam hidup bermasyarakat. Teksnya hadis mengatakan, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mana beliau mengatakan, anna sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga salawat dan salamnya Allah senantiasa tercurahkan kepada beliau, Allah berkata. Jadi Rasulullah SAW berkata, man dalam bahasa Arab itu man istifhamiyah, man untuk menanyakan manusia atau orang, man kana, jadi siapa saja dari umat Muhammad SAW, mau laki-laki, perempuan, ya yu'minu billah, yang beriman kepada Allah, yang mengaku beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhirat, maka
maka hendaklah dia berkata khairan, berkata yang baik-baik, ataukah liyasmut, hendaklah dia diam. Yang pertama, jadi hendaklah dia berkata baik-baik saja atau diam. Kemudian Nabi menyambung, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, wa man kana, wa man, dan siapa saja, kata Nabi SAW, dari umatku yang beriman kepada Allah, yang beriman kepadaku, beriman kepada hari akhirat, yu'minu billahi wal yawmil akhir, ya, fal yukrim jarahu, hendaklah dia memuliakan tetangganya, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, barang siapa yang beriman kepada hari akhirat, falyukrim daifahu, maka hendaklah dia memuliakan tamunya, hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis muliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari Muslim, ada di kitab Bukhari Muslim. Nah, ya selanjutnya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita dalam sehari itu kita mengucapkan pada Allah Subhanahu wa taala, kepada kita semua, kita sering mengucapkan kata iman itu, ya, kata iman. Berapa kali kita mengatakan saya beriman kepada Allah? Ya. Tapi pernahkah kita bertanya pada diri kita sendiri, apa bukti iman kita kepada Allah? Apa buktinya kita beriman kepada Allah? Bayangkan ada orang yang setiap hari sholat 5 waktu, dia berpuasa di bulan Ramadan, bahkan sudah naik haji 2-3 kali hajinya, umrahnya juga tidak dihitung. Tapi di sisi lain, ya, lidahnya itu menusuk hati orang, lidahnya menusuk hati orang, tetangganya merasa tidak nyaman dengan kehadirannya. Ya, setiap dia hadir, tetangganya tidak nyaman, tidak enak perasaannya kalau dia hadir. Dan ketika ada tamu, dia tidak sambut dengan wajah yang gembira, dia sambut dengan cemberut, dia sambut dengan muka yang masam. Pertanyaannya adalah, sudahkah iman kita itu sempurna? Nah, di sebuah hal ini kita akan bahas itu hadis yang sudah kita bacakan tadi. Di mana hadis yang kita baca tadi itu adalah ukuran iman kita, timbangannya iman kita itu, hadis itu tadi. Jadi hadis ini menyinggung 3 aspek utama dalam kehidupan sosial kita. Dan yang menarik sekali adalah ketiga aspek ini saling terkait. Ya, saling terkait membentuk satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, itu 3 tadi. Ya, tak bisa dipisahkan itu tadi, yang 3 itu. Ya. Jadi sebelum kita masuk ke hadis itu, coba kita lihat dulu siapa perawinya di hadis. Perawinya itu adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ini nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhr ad-Dawsi. Abdurrahman bin Sakhr ad-Dawsi. Beliau ini adalah sahabat Nabi yang sangat istimewa. Beliau dipanggil biasa dengan Abu Hurairah. Bapak kucing, bapaknya anak kucing. Karena sejak kecil ini beliau sangat menyayangi kucing-kucing kecil, dan sering membawanya juga di lengan bajunya. Kan orang Arab itu lengan bajunya itu lebar, biasanya dimasukkan anak kucing itu baru dia sikut di dadanya. Ini Abu Hurairah. Ini menunjukkan betapa lembut hati beliau, bahkan kepada binatang pun beliau lembut itu, Abu Hurairah. Nabi pernah berpapasan dengan beliau. Kalau dikatakan apa di lenganmu itu kucing, anak kucing, apa kata Nabi? Kau itu bapaknya kucing, ya, Abu Hurairah. Nah, ini mereka Allah Subhanahu wa taala yang membuat Abu Hurairah itu begitu istimewa
menjaga setiap hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi otomatis beliau itu hanya fokus kepada Rasulullah SAW. Dia tidak berdagang, dia bukan orang kaya, dia tidak punya uang, sehingga hidupnya itu betul-betul untuk menuntut ilmu, selalu mengamati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi meskipun beliau itu baru masuk Islam tahun 7 Hijrah, tahun 7 Hijriah beliau masuk Islam, tetapi dalam waktu sekitar 4 tahun beliau menyertai Nabi SAW, beliau sudah meriwayatkan 5.374 hadis. 5.374 hadis yang beliau riwayatkan dari Nabi, dan ini yang terbanyak dari seluruh sahabat. Ini yang terbanyak dari seluruh sahabat. Sehingga orientalis barat itu, orang yang belajar Islam tapi tujuannya untuk menghancurkan Islam, mengatakan bahwa tidak mungkin dalam 4 tahun itu seorang sahabat Nabi yang menghafal itu. Nah, itu yang setelah saya sampaikan, kalau kita terima pendapatnya orientalis ini, maka 1/2 dari agama kita akan hilang, 1/2 dari Islam itu akan hilang. Kenapa? Karena yang paling banyak meriwayatkan hadis itu adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kembali ke hadis tadi, maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Jadi siapa saja yang betul-betul beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, maka hendaklah berkata-kata yang baik atau dia diam. Dan barang siapa beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, maka muliakanlah tetangganya. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka muliakanlah tamu-tamunya. Subhanallah. Coba kita perhatikan Bapak Ibu, hadis ini itu Rasulullah SAW mengulang-ulangi 3 kali. Makanya yu'minu billahi wal yawmil akhir, 3 kali diulangi oleh Rasulullah. Siapapun yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, diulang-ulangi. Jadi ini bukan pengulangan tanpa makna, bukan hanya diulang-ulangi begitu saja ini Nabi SAW, tetapi Nabi ini menekankan dengan sangat kuat bahwa ketiga hal ini adalah ukuran iman kita. Ketiga ini adalah ukuran iman kita, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam bahasa Arab itu kalau ada kata-kata yang diulang-ulangi berarti ada sesuatu pesan yang ingin disampaikan oleh orang Arab itu. Ada pesan penting di situ yang betul-betul kita perhatikan. Nah, di sini Nabi mengatakan, "Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir." Siapa saja yang betul-betul beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat. Itu 3 kali diulang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Diulang. Nah, jadi Rasulullah SAW berkata, kalian mengklaim beriman. Apakah kalian mengklaim beriman? Apakah kalian mengaku beriman? Kalau kalian betul-betul mengaku beriman kepada Allah, mengaku beriman kepada hari akhirat, coba buktikan imanmu itu dengan 3 cara. Buktikan imanmu itu dengan 3 cara, yang kita sebutkan tadi. Jadi iman itu bukan sekedar di hati. Iman itu bukan hanya sekedar di hati, iman itu bukan sekedar di lidah kita, tetapi iman itu harus diwujudkan di dalam perbuatan nyata. Harus diwujudkan dalam perbuatan nyata. Nah, coba sebelum kita membahas ketiga perintah, mari kita pahami dulu mengapa Rasulullah SAW mengaitkan setiap perintah dengan iman kepada Allah dan hari akhirat. Kenapa selalu dikait-kaitkan itu? Jadi pertama, iman kepada Allah. Iman kepada Allah itu berarti kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Iman kepada Allah itu artinya kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala mendengar kita. Mengetahui segala yang kita lakukan, tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya iman kepada Allah. Iman kepada Allah itu berarti kita yakin Allah Subhanahu wa taala melihat kita, memandang kita, mendengar kita. Kita yakin tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap kata yang keluar dari mulut kita didengar oleh Allah, tercatat. Setiap perlakuan kita kepada tetangga kita, setiap kita terima tamu itu semuanya dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iman kepada hari akhirat. Iman kepada hari akhirat.
iman kepada hari akhirat, berarti kita yakin bahwa kita akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat, dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan kita. Itu artinya iman kepada hari akhirat. Kita harus yakin bahwa semua perbuatan kita, semua yang pernah kita pikirkan, semua yang kita ucapkan itu akan kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di hari kiamat nanti kita akan ditanya tentang setiap kata, setiap huruf, ya setiap kata yang kita ucapkan. Di hari kiamat nanti kita akan ditanya tentang bagaimana kita memperlakukan tetangga kita. Pada hari kiamat nanti kita akan ditanya tentang bagaimana kita menyambut tamu kita. Nah, kalau kita benar-benar yakin akan dua hal ini, yaitu iman kepada Allah, iman kepada hari akhirat, maka kita pasti menjaga lidah kita. Ya, kita pasti menjaga lidah kita, memuliakan tamu kita, menyambut tamu kita dengan baik. Jadi ini bukan pilihan, tidak ada pilihan di situ. Ini adalah keharusan bagi orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah yang sangat indah dari Islam ini, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi iman itu bukan yang mengawang-awang di udara. Iman itu bukan hanya teori yang kita pelajari, bukan hanya ucapan, ya. Tetapi iman itu harus dibumikan. Iman itu harus dibumikan, harus nyata dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya teori, bukan hanya diucapkan iman itu saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada hari akhirat, tetapi harus diwujudkan, harus dibumikan dalam perbuatan kita. Jadi, ini mereka Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kita bahas pertama itu adalah qawliyatul khairan aw yasu. Ini pesan Nabi. Hendaklah dia berkata baik atau diam. Jadi Bapak Ibu mereka Subhanahu wa Ta'ala, jadi ini adalah bentuk komunikasi yang sempurna, ya. Jadi coba kita perhatikan di sini hanya dua pilihan yang dikasih oleh Rasulullah SAW. Kau berkata baik atau diam. Dua saja dikasih pilihan di dalam masalah ini. Berkata baik atau diam. Jadi tidak ada pilihan di sini, ya, berkata biasa-biasa saja atau diam. Tidak ada. Tidak ada juga pilihan di sini, ya, berkata yang baik saja atau berkata menyindir. Tidak ada. Nah, jadi hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, tahukah kita, ya, tidak ada pilihan ketiga dari ucapan Nabi itu, ya, berkata baik atau diam. Karena lisan ini hadirin Allah, lidah ini, ya, karena lisan ini organ kecil di mulut kita. Dia organ kecil di mulut kita. Inilah yang bisa membawa kita ke surganya Allah atau membawa ke nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecil dia, kecil sekali lidahnya, tetapi bisa dia membawa kita ke surganya Allah, bisa juga membawa kita ke nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah juga, Muaz bin Jabal sahabat Nabi mengatakan, dia berkata, ya Rasulullah, apakah kami akan dijerumuskan, apakah kami akan dilemparkan ke neraka gara-gara lidah kami, ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, celaka kau wahai Muaz. Jadi tidak ada orang yang masuk ke neraka itu kecuali karena ulah lidahnya itu, kata Nabi SAW. Ya, tidak ada orang yang masuk neraka itu kecuali ulah lidahnya itu, kata Nabi SAW. Nah, ini bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mayoritas mayoritasnya manusia itu masuk neraka bukan karena tidak sholat. Orang itu masuk neraka itu bukan karena tidak puasa, bukan karena tidak haji, tapi karena tidak menjaga lidahnya. Ya, orang itu masuk neraka itu mayoritas itu bukan karena dia mencuri, merampok, tetapi karena dia tidak menjaga lidahnya, tidak menjaga lisannya. Nah, Al-Quran sendiri hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita, wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Dan katakan kepada hamba-hamba, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang paling baik, bukan yang baik saja, tapi ucapkan kata-kata yang paling baik. Jadi coba kita perhatikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini tidak memerintahkan kita untuk berkata baik saja, tapi dengan paling baik. Kenapa Allah perintahkan kita untuk mengatakan yang paling baik? Nah, itu ada alasannya di ayat itu. Inna syaitana yanzahu bainakum. Karena sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Jadi salah satu
salah satu yang bisa memicu pertengkaran besar itu adalah lidah kita, ya, lidah kita. Jadi setan itu tidak perlu kerja keras untuk memecah belah umat Islam, umat manusia. Cukup dengan membisikkan kata-kata yang tidak baik di lisan kita. Cukup dengan itu saja kita sudah bisa hancur. Nah, hari ini Allah Subhanahu Wa Taala kemudian di surah yang lain Allah sangat tegas melarang 3 penyakit lisan. Allah juga melarang dalam ayatnya 3 penyakit lisan, di mana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin wa la tanabazu bil alqab, dan yang ketiga wala yaqtab ba'dukum ba'da. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu Wa Taala, janganlah kamu saling mengolok-olok, atau janganlah satu kaum mengolok kaum yang lain, mengejek kaum yang lain. Itu yang pertama. Ya, kemudian yang kedua, janganlah kalian memanggil dengan gelar-gelar yang tidak baik. Jangan panggil dengan gelar-gelar yang tidak baik. Yang ketiga, ya, tegas larangan Allah itu terhadap penyakit lisan ini, jangan kamu menggunjing satu sama lain. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala membuat perumpamaan yang sangat menjijikkan, ya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah ada di antara kalian yang suka memakan daging atau bangkai saudaranya yang sudah mati? Tentu kita jijik. Jadi begitu menjijikkan, ya gibah di mata Allah Subhanahu Wa Taala, menceritakan kejelekan orang di mata Allah Subhanahu Wa Taala, sampai Allah mengibaratkan, mengumpamakan itu sebagai makan daging sendiri yang sudah jadi bangkai. Sudah jadi bangkai. Hadir kata Allah Subhanahu Wa Taala, para ulama kita juga seperti Imam An-Nawawi dalam kitab itu, ya, Riyadhus Shalihin, mengatakan, ketahuilah bahwa setiap orang wajib menjaga lisannya. Setiap orang wajib menjaga lisannya dari semua perkataan kecuali perkataan yang jelas mengandung kebaikan. Kemudian Imam Al-Ghazali juga mengatakan, ya, di kitabnya itu tentang bahaya lisan, beliau menyebutkan ada 20 penyakit lisan yang harus kita hindari. Dan beliau berkata dengan perumpamaan sangat kuat, lisan itu adalah bagaikan binatang buas. Itu lisan, lidah itu. Imam Al-Ghazali mengumpamakan bahwa lisan kita ini bagaikan binatang buas. Jika kita tidak ikat ini binatang buas, maka dia akan menyerang dan membahayakan orang lain. Artinya apa? Kalau kita tidak jaga ini lidah dengan baik, maka dia akan menghancurkan orang lain dan menghancurkan kita sendiri. Bahkan Ibnu Qayyim juga menjelaskan bahwa mayoritas dosa manusia itu, kebanyakan dosa-dosa manusia itu disebabkan karena lidahnya. Karena lidahnya itu, karena setan itu paling mudah masuk melalui pintu lidah kita. Ya, jadi lisan itu bergerak dengan cepat, dan seringkali kita berbicara tanpa berpikir terlebih dahulu. Cepat bergeraknya itu lidah. Karena dalam berpikir langsung terucapkan itu. Bahkan Imam Malik mengatakan, aku mendengar bahwa orang bijak berkata, jika perkataan adalah perak, maka diam itu adalah emas. Imam Malik mengatakan, Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sekarang kita pahami mengapa Rasulullah SAW yang memberikan alternatif yang sangat bijaksana, atau diam. Itu alternatifnya. Diam, kata Nabi SAW. Bahkan dalam hadis yang sangat singkat, Nabi yang sangat tegas mengatakan, man sama danaja. Ya, barang siapa yang diam maka selamat hidupnya, kata Nabi. Ya, barang siapa yang diam maka selamat hidupnya. Ini hadis dari Tirmizi. Jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala, diam itu bukan kelemahan. Diam itu bukan berarti kita lemah. Ya. Diam itu bukan berarti kita tidak punya pendapat. Ya, hati-hati dengan orang diam itu. Diam itu adalah kekuatan. Ya. Diam itu adalah kekuatan. Diam itu adalah kebijaksanaan. Diam itu adalah keselamatan, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Biasanya yang banyak bicara itu terkena masalah. Yang terlalu banyak bicara, tetapi orang yang banyak diam itu yang paling banyak selamat, dan itu dibuktikan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama di zaman media sosial sekarang ini, di mana setiap orang itu bisa yang mengutarakan semua dengan mudahnya. Di zaman media sekarang ini, kemampuan untuk diam dan tidak ikut-ikutan di zaman sekarang ini sangat jarang kita dapati. Ya,
semua mau ikut bicara, apalagi adanya medsos ini. Jadi banyak orang yang rugi gara-gara tidak bisa diam. Ya. Banyak orang yang rugi hancur gara-gara tidak bisa diam. Berapa banyak persahabatan persaudaraan itu rusak karena mulut yang tidak dijaga. Betapa banyak orang bersaudara, ya, adik kakak, sahabat, teman, itu rusak persaudaraannya, rusak itu dia punya kekeluarganya gara-gara mulutnya tidak bisa ditahan. Nah, berapa banyak pekerjaan itu hilang karena postingan kita yang tidak bijaksana. Banyak pekerjaan orang hilang. Berapa banyak pahala yang hilang karena gosip yang kita lakukan. Coba kita ingat Pak Syahroni, Pak. Cuma ucapan itu aja. Akhirnya apa? Akhirnya copot dari jabatannya sebagai anggota DPR. Ya, cuma mengatakan goblok yang demonstrasi. Cuma bilang goblok yang cuma itu diucapkan apa terjadi, Pak? Hancur rumahnya, hancur hartanya, hancur namanya dan seterusnya. Benar kata Nabi SAW. Seandainya kau diam, tidak mau apa-apa, maka selamat hidup. Nah, hadirin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Imam Syafi'i memberikan rumus yang sangat praktis. Jika kamu mau bicara, dari kau bicara kata Nabi SAW, tampilkanlah kata-kata di hadapanmu dulu sebelum kau ucapkan. Ya, tampilkan dulu itu kata-kata itu sebelum kau ucapkan. Jika ucapan yang mau kau ucapkan itu baik, maka bicara. Tapi kalau itu keburukan, jangan bicara. Ya, jangan bicara kata Imam Syafi'i. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, di zaman digital sekarang ini ya, menjaga lisan itu bukan hanya soal mulut kita. Jadi sekarang ini ya, menjaga mulut itu bukan hanya sekedar ya, tapi juga jari-jari kita, jari-jari kita itu ya. Jadi bukan hanya lidah nanti yang disiksa, jari-jari kita juga disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala gara-gara ini ya. Di WhatsApp grup, komentar di internet, semuanya itu adalah perpanjangan dari lisan kita semuanya. Nih, ada mengatakan saya tidak bicara, lidahku tidak, tapi ya itu ibu jari ini bergerak. Jadi ibu jari itu ada perpanjangan dari lidah kita. Dan betapa banyak orang yang postingannya viral gara-gara konten yang buruk, ya, yang buruk itu. Berapa banyak orang yang terlibat debat kusir di kolom komentar yang tidak ada ujung-ujungnya. Berapa banyak orang yang share hoax ya tanpa verifikasi. Semuanya ini bentuk tidak menjaga lisan digital namanya. Ya, lisan digital. Jadi hati melihat Allah. Jadi ada prinsip mengatakan berkata baik atau diam. Jadi berkata baik atau diam itu juga berlaku di dunia digital. Berlaku juga di dunia media sosial. Jadi posting atau share yang baik atau jangan diposting. Itu saja. Posting yang baik atau jangan kita posting, ya. Komen yang bermanfaat atau jangan dikomen, ya, itu. Share yang terverifikasi atau jangan di share, itu saja pilihannya. Ya, ini pesannya Nabi SAW. Kirim atau tidak, ya, kalau dia mau dikirim itu baik, kirim. Tapi kalau tidak baik, menurut akal kita jangan dikirim. Nah, jangan dikirim. Nah, hari ini Rasulullah itu yang pertama tentang menjaga lisan. Kemudian kita pindah ke pesan Nabi yang kedua. Ya, pesan Nabi yang kedua itu yang tetangga kita. Ya, pesan kepada tetangga. Mengapa tetangga begitu istimewa dalam hadis Nabi SAW? Ya, seperti kita sudah bahas sedikit pada pertemuan yang lalu. Jadi setelah berbicara tentang lidah, Nabi SAW langsung melanjutkan ke hal yang kedua. Falyukrim jarahu, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Nah, ini sangat menarik Bapak Ibu dan Allah Subhanahu Wa Taala. Dari sekian banyak manusia yang ada di dunia ini, ya, dari sekian banyak manusia yang ada di dunia ini, mengapa Rasulullah SAW itu mengkhususkan tetangga? Kenapa dikhususkan itu tetangga oleh Nabi SAW? Mengapa bukan saudara kita? Mengapa bukan orang kita, tante kita? Mengapa bukan teman kita, sahabat kita? Mengapa tetangga yang dikhususkan oleh Nabi SAW di hadis ini? Saya kira jawabannya sangat sederhana tapi betul-betul mendalam. Karena tetangga adalah orang yang paling dekat dengan kita secara fisik. Secara fisik itu orang yang paling dekat dengan kita adalah tetangga, ya, yang tetangga. Nah, dan karena mereka tetangga inilah yang paling langsung merasakan akhlak kita, yang langsung merasakan perbuatan kita, yang langsung melihat perbuatan
mereka adalah orang yang paling tahu tentang diri kita, itu tetangga itu. Ya Bapak Ibu bagi Allah Subhanahu wa taala, kita mungkin bisa berpura-pura baik di depan orang lain. Ya, boleh jadi kita berpura-pura baik sekali di depan orang lain. Mungkin kita bisa senyum, ya bisa senyum manis di kantor, ya. Bisa sopan kita di masjid, ramah kita di acara-acara sosial, tetapi di depan tetangga kita tidak bisa berpura-pura. Tidak bisa kita berpura-pura di depan tetangga kita. Sekalipun kita bisa berpura-pura manis di kantor, di tempat kerja, sekalipun kita bisa berpura-pura sopan di masjid, ramah di acara-acara sosial, di pesta-pesta, tapi kita tidak bisa berpura-pura di depan tetangga kita. Ya, itu. Ini bukan Rasulullah. Kenapa? Karena mereka inilah yang sangat tahu siapa kita sebenarnya itu tetangga. Mereka yang paling tahu dengan kita. Mereka melihat kita setiap hari. Ya, setiap hari dari tetangga kita. Mereka tahu kalau kita itu suka marah-marah di rumah, moro-moro di rumah siapa itu? Tetangga itu. Yang paling tahu itu. Ya, jadi tetangga itu, ya, tetangga itu paling tahu kita yang paling berisik dan ribut di tengah-tengah malam itu. Ya, tetangga yang paling tahu. Dari tahu dalam kantor kita. Dari tahu kalau kita di masjid, yang tahu tetangga kita itu suka ribut ya tengah malam. Ya, tetangga itu paling tahu kalau kita itu ya buang sampah, ya di sembarang tempat. Tetangga itu yang paling tahu. Buang sampah di selokan, buang sampah di sembarangan. Tetangganya yang paling tahu. Teman di masjid tidak ada yang tahu itu. Teman di kantor tidak ada yang tahu. Nah, jadi mereka tahu kita, yang tetangga itu paling tahu kalau kita menggunakan gorong-gorongnya itu sebagai garasi mobil kita. Tetangga akan tahu itu. Dia pakai gorong-gorong masjid buat di masjid itu untuk garasi mobilnya, garasi mobilnya. Tetangga adalah saksi yang paling jujur tentang akhlak kita. Tetangga itu yang paling tahu siapa kita sebenarnya. Ya, dan kita tidak bisa membohongi diri kita. Gitu. Nah, kami bagi Allah Subhanahu wa taala, makanya nanti di hari kiamat tetangga akan menjadi saksi tentang siapa kita sebenarnya. Tetangga itu menjadi saksi nanti dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Bapak Ibu bagi Allah Subhanahu wa taala nanti di pada mahsyar, tetangga kita dihadirkan nanti di hadapan kita dan dia bersaksi dan mengatakan, ya Allah, orang ini memang sholat, orang ini memang berpuasa, orang ini memang rajin di masjid, tapi dia menyusahkan kami tetangganya, ya Allah. Ya, dia menyusahkan kami tetangganya. Dia berisik, ya Allah. Ya, tidak peduli dengan kami, bahkan menyakiti kami, kata tetangganya. Nauzubillah, summa nauzubillah. Hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Di Rasulullah sendiri bersabda dan dalam hadis yang sangat masyhur itu beliau mengatakan, mazal Jibril, ya, mazal Jibril sini berjari atau zaman berapa saya warisu. Ya. Jadi Jibril terus menerus berwasiat kepada aku, kata Nabi. Jibril terus menerus mewanti-wanti aku, mengingatkan aku tentang tetangga, ya, tentang tetangga, sampai-sampai aku mengira bahwa tetangga itu akan dijadikan ahli waris seperti keluarga yang lain. Karena selalu disebut oleh Jibril, tetanggamu, kata Nabi Muhammad SAW. Seakan-akan Jibril mau menjadikan tetangga itu sebagai ahli waris kalau saya meninggal. Nah, begitu pentingnya tetangga. Nah, jadi malaikat Jibril yang tugasnya itu membawa wahyu dari Allah tidak berhenti mewasiatkan, mengingatkan tentang tetangga kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, jangan-jangan tetangga ini akan punya hak waris seperti keluarga. Gitu. Nah, ini menunjukkan betapa luar biasa pentingnya hak tetangga dalam Islam dan dimuliakan Allah. Jadi ini bukan hal sepele yang kita anggap remeh, ya, tidak boleh kita anggap remeh tetangga ini. Dan Al-Quran sering mendukung ya hadis ini dengan mengatakan, ya wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari al-junubi. Nah, jadi Allah mengatakan, sembahlah Allah dan jangan kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Jangan kau syarikatkan Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Ini kata Al-Quran. Berbuat baiklah kepada kerabatmu. Berbuat baiklah kamu kepada anak yatim. Berbuat baiklah kamu dengan orang miskin. Berbuat baiklah kamu kepada tetangga dekatmu dan kepada tetangga jauhmu, kata Al-Quran.
Ini luar biasa. Di sini Allah menyebutkan tetangga langsung setelah orang tua dan kerabat. Allah di sini ayat ini menyebutkan ya langsung setelah disebutkannya orang tua dan kerabat, tetangga berikutnya. Ya. Bahkan Allah membedakan antara tetangga dekat yang punya hubungan kerabat dengan kita dan tetangga jauh yang tidak ada hubungan dengan kita. Tapi kedua-duanya itu sama haknya, ya, sama haknya dan diperlakukan dengan baik. Rasulullah SAW sangat serius dalam masalah tetangga ini. Beliau bahkan bersumpah 3 kali dalam hadisnya. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, kata Nabi. Demi Allah tidaklah beriman, demi Allah tidaklah beriman, demi Allah tidak beriman itu orang, kata Nabi SAW. Sampai bertanya, siapa orang yang tidak beriman itu ya Rasulullah? Rasulullah SAW mengatakan, orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya, itulah orang yang tidak beriman, kata Nabi SAW. Jadi kalau dia betul-betul beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, tentu tetangganya nyaman. Tentu tetangganya nyaman. Jadi 3 kali Nabi bersumpah. Ini menunjukkan betapa ya sangat seriusnya masalah ini. Berarti menyakiti tetangga adalah peniadaan iman. Menyakiti tetangga berarti menghilangkan iman kita kepada Allah Subhanahu, bukan mengurangi pahala, tetapi menghilangkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Imam Nawawi mengatakan bahwa memuliakan tetangga itu ya banyak cara kita bisa memuliakan tetangga. Pertama, tidak menyakitinya. Ya, tidak menyakiti tetangga kita, kemudian berbagi makanan, itu kata Imam Nawawi, menutupi aib-aibnya. Jadi kalau ada kekurangan tetangga, jangan kita cerita, kita tutup, hanya kita yang tahu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bantu di saat dia susah, menjenguk di saat dia sakit, menghadiri jenazahnya, yang memberikan nasihat yang baik, yang berbagi bentuk kebaikan lainnya. Itu kata Imam Nawawi. Imam Syafi'i mengatakan bahwa hak tetangga itu sampai 30 jenis hak tetangga itu. Ini menunjukkan betapa pentingnya itu tetangga menurut Imam Syafi'i. Bahkan ulama yang terkenal Al-Hasan Al-Basri mengatakan, siapa ketika ditanya siapa tetangga itu wahai Imam, beliau mengatakan ya tetangga itu adalah 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri. Itu tetanggamu, kata Hasan Al-Basri. Jadi begitu banyak tetangga kita, bisa ratusan orang tetangga kita, dan semuanya ini ratusan ini punya hak untuk kita muliakan. Nah, ini muliakan Allah. Kemudian dan sangat indah dari ajaran Islam itu adalah hak tetangga yang berlaku juga untuk tetangga non Muslim, ya tetangga non Muslim. Imam Nawawi menjelaskan bahwa para ulama sepakat bahwa tetangga non Muslim itu mau dia Kristen, mau dia Hindu, Buddha, Konghucu, dia Protestan, dia atau Katolik, dia Advent, dia punya hak untuk kita muliakan sebagai tetangga. Bahkan ada kisah sangat indah tentang Rasulullah SAW yang punya tetangga Yahudi. Ini orang Yahudi ini ya saking bencinya kepada Nabi Muhammad SAW, tetangga Nabi. Ya tetangga Nabi saking bencinya kepada Nabi SAW, dia selalu buang sampah dan kotoran onta di depan pintunya Nabi SAW. Setiap subuh itu, setiap subuh, ya, setiap pagi dia buang sampah di depan rumahnya Nabi SAW. Dan Nabi tidak pernah marah. Nabi biarkan saja. Nabi dia buang sampah. Ya. Nah pada suatu hari Nabi mau keluar rumah, tidak ada sampah di sini. Bilang Nabi di mana lagi? Orang yang pernah buang sampah di sini itu tidak buang sampah lagi, coba dia. Ya. Suatu hari Nabi datang, kok tidak ada sampah? Mestinya ada sampah di sini. Kau mana itu orang yang buang sampah? Akhirnya Nabi pergi cari tahu, ternyata tetangga Yahudi itu sakit. Ya, sakit itu. Nabi mengatakan dalilmu. Ya, Nabi tidak mengatakan itu. Rasakan lo. Ya, tidak. Tapi Nabi pergi jenguk itu orang Yahudi. Pergi dijenguk. Ya, pergi dijenguk. Ya, kemudian dihibur-hibur dengan sakitnya itu. Ya, si Yahudi ini saking terharunya karena dijenguk, dia sudah jahat kepada Nabi. Tapi justru Nabi menjenguk dia, ya, menjenguk dia, membesuk dia. Karena baiknya akhlaknya Nabi itu, akhirnya mengatakan, Muhammad itu keajaran agama itu, ya, ajaran agama bukan itu. Kalau kau dizalimi, kau berbuat baik dari orang, itu ajaran agama kami kata Nabi. Maka Allah mengatakan, kalau
hubungan kita dengan tetangga, siapapun tetangganya, ya, siapapun tetangganya. Nah, hari lagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga yaitu memuliakan tamu, memuliakan tamu. Jadi di hadis itu dikatakan fal yukrim daifahu, hendaklah dia memuliakan tamunya. Jadi menerima dan memuliakan tamu ini adalah akhlak para nabi dan orang-orang saleh sebelum kita. Bahkan ini ada tradisi mulia ya sejak Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, yang dijuluki Abu Dhaif, bapaknya tamu itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu dikatakan di ayat di surah Az-Zariyat ayat 4 itu hal ataka hadits Dhaif Ibrahim al-Mukramin idza qalu alaihi faqalu salama qala salamun qaumun munkarun ya faraga ila ahlihi wa ja'a bi'ijlin samin faqarrabahu ilaihi. Allah katakan sudahkah sampai kepada kisah tentang tamu Ibrahim yang dimuliakan oleh Ibrahim ketika mereka masuk ke rumahnya Ibrahim, lalu mereka mengucapkan salam kepada Ibrahim, ya, lalu Ibrahim menjawab salam itu, maka dia pergi. Kemudian setelah dulu baik-baik tamunya, dia pergi ketemu istrinya, dia pergi ketemu istrinya. Ibrahim mengatakan, ya, potong ya kambing yang gemuk yang ada di mobil belakang itu, potong ya, dan masak yang enak, ya, potong. Nah, jadi lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memuji tamu-tamu Ibrahim sebagai tamu-tamu yang dimuliakan oleh Ibrahim alaihissalam. Dan lihat bagaimana Ibrahim dengan cepat, ya, tanpa diminta langsung menyiapkan hidangan terbaik, ya, untuk tamunya itu anak sapi gemuk, bukan yang kurus, ya, anak sapi gemuk, bukan yang kurus dan sediakan. Nah, alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala, ya, itu yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Bahkan Nabi Ibrahim itu diriwayatkan kalau beliau mau makan itu, Nabi Ibrahim kalau beliau mau makan tidak ditutup pintunya, nah buka pintunya, nah buka tangannya, ya, nah buka tangannya. Beda dengan kita, kalau kita mau makan itu tutup pintu, ya, karena tidak boleh tahu makan. Tapi Nabi Ibrahim kalau mau makan, dia buka pintunya. Untuk apa dibuka? Dia tunggu orang lewat, ditunggu orang lewat, terus dia panggil makan itu sama-sama, dia panggil makan. Nah, kalau tidak ada orang lewat, dia pergi cari orang sebelum dia makan, dia cari orang untuk pergi makan sama-sama. Itu sifatnya Nabi Ibrahim. Makanya dikenal sebagai Abu Dhaif, bapaknya tamu. Kemudian Nabi Ibrahim itu kalau ada orang datang kepadanya berziarah, menjenguk, ya, maka ketika mau pulang makan dulu. Ya, ini juga sudah kita pelihara di adat budaya kita di orang Bugis, bahasa ya. Sebelum pulang makan dulu. Itu di kampung itu orang tua kita. Jangan dulu pergi sebelum makan dulu. Ternyata itu adalah tradisi Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, kalau tidak mau makan, dikasih dia sesuatu yang bisa dipakai bekal untuk perjalanannya. Itu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu kalau ada orang datang makan dulu sebelum pulang, bukan hanya kenyang tapi dikasih lagi kambing 1 ekor. Nah, dikasih kambing 1 ekor Nabi Ibrahim. Luar biasa. Ya, luar biasa Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ini sudah jarang kita dapatkan, tapi di sini masih ada ini di rumah insyaallah. Ya, masih ada di rumah. Nah, ini bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi juga mengatakan, makanya yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim dayfahu jaizatan yawm wa laila wa dhiyafah thalathah ayyam wa man kana wara'a dzalik fa huwa sadaqa alaihi. Di sini Nabi mengatakan tentang tamu lagi, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan tamunya dengan memberikan jamuan istimewa selama sehari semalam. Kalau ada tamu yang mau menginap di rumah, ya, dia jamu dengan sehari semalam. Dan masa menjamu tamu itu adalah 3 hari. 3 hari kita menjamu tamu kita. Adapun lebih dari 3 hari itu maka itu adalah sedekah. Ya, sedekah itu dari tuan rumah. Ini hadis Bukhari Muslim. Jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini ada 3 tingkatan dalam menerima tamu. 1 hari 1 malam. 1 hari 1 malam itu kita jamu tamu kita dengan istimewa sekali, dengan jahizah kata Nabi. Ini kewajiban kita memang. Ini suatu kewajiban. Ya, 1 hari 1 malam itu kewajiban kita sebagai tuan rumah menjamu tamu kita dengan sangat istimewa. Kemudian 3 hari. Jadi menjamu, kalau sudah 3 hari itu menjamu dengan baik. Itu juga kewajiban 3 hari itu. Lebih dari 3 hari dia di rumah kita, maka itu sudah sukarela. Ini sunnah namanya. Lebih dari 3 hari kita jamu. Tapi ingat, ada juga keseimbangan tahu itu tamu tahu diri juga. Ya, jangan kalau sudah enak-enak memakai masih tambah
tambah lagi 4-5 hari, ya sampai 1 minggu di situ. Rasulullah mengatakan, ya la yahilu li muslimin an yuqima 'inda akhihi hatta yu'timahu. Ya tidaklah halal bagi seorang muslim untuk tinggal di rumah saudaranya sampai membuat saudaranya itu berdosa. Ya, sampai membuat si tuan rumah itu sudah apalagi mau dikasih lagi, apa mau dikasih lagi, apa mau dikasih lagi, sampai dia berdosa. Ya, ini tuan rumah ini gara-gara terlalu lama tinggal di rumahnya orang. Nah, dan yang sangat indah sekali Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, ada hadis lagi menjelaskan bahwa tamu datang membawa berkahnya sendiri. Dia datang membawa berkahnya sendiri. Ada hadis dari Abu Ya'la dikatakan, "Al-dhaifu ya'ti bi rizqihi wa yartahilu bi dhunubi ahli bait." Apa maksudnya? Tamu itu datang membawa rezekinya sendiri. Jangan kira berarti apa yang ada di rumah itu rezekinya tamu itu. Ya, tidak salah lagi ketika ada tamu, apa yang kita berikan makan, kita berikan rezeki yang tamu itu, yang Allah sudah tentukan. Ya, jadi tamu itu datang membawa rezekinya sendiri, dan kalau tamu pergi dia akan membawa dosa-dosa penghuni rumah. Dibawa dosa-dosa penghuni rumah. Bahkan ada ustaz kan juga bilang waktu kami santri bahwa ketika tamu datang dia membawa 70 berkah dan kebaikan untuk tuan rumah. Tetapi ketika dia pergi meninggal ke rumah itu membawa 70 penyakit dan kesialan di rumah itu. Itu tamu. Jadi terima tamu dengan baik-baik. Jadi ini adalah kabar gembira yang luar biasa. Jangan pernah merasa terbebani dengan kedatangan tamu-tamu. Jangan kita terbebani. Jadi bersyukurlah karena Allah masih mengirimkan berkah kepada kita melalui tamu-tamu itu yang tamu-tamu itu. Hal itu lagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Imam Nawawi mengatakan dalam masalah tamu itu bahwa memuliakan tamu itu caranya menyambut dengan wajah yang cerah. Ya, jangan cemburu. Menyiapkan tempat yang nyaman kalau ada tamu kita ya dari jauh misalnya mau tinggal di rumah kita, tempatnya kasih nyaman. Kemudian kita sajikan makanan dan minuman yang terbaik yang kita miliki. Ya, kemudian kita berbicara yang ramah dan mengantarnya saat pulang sampai ke gerbang. Ya, itu orang tua dulu kita begitu caranya dulu. Ternyata lebih Islam ya orang tua kita dulu. Begitu mau pulang kamunya dia diantar sampai ke gerbang itu. Nah, Bapak Ibu yang Subhanahu wa taala, jadi itulah hadis Nabi tentang yang ketiga ini. Jadi apa hikmahnya? Jadi hikmah pertama dan paling utama adalah bahwa iman itu bukan sekedar keyakinan di hati ya atau pengakuan di lidah saja, tetapi iman itu harus diwujudkan dalam bentuk nyata dalam kehidupan kita. Jadi Rasulullah memberikan 3 indikator konkret yang sangat mudah diukur. Pertama, ya apakah lisan saya terjaga? Apakah lisan saya terjaga? Apakah saya lebih banyak bicara yang bermanfaat atau sia-sia? Apakah saya sering menggunjing, mengolah-olah atau menyakiti dengan kata-kata? Itu yang pertama. Ini indikatornya iman itu. Yang kedua adalah bagaimana hubungan saya dengan tetangga. Apakah tetangga saya itu merasa nyaman dengan keberadaan saya? Ataukah apakah saya pernah bertanya kabar dengan mereka? Ataukah apakah saya pernah membantu mereka? Itu yang kedua. Kemudian indikator yang ketiga sebagai bentuk iman kita kepada Allah, bagaimana saya menyambut tamu? Apakah dengan wajah cerah ataukah masam? Apakah dengan ketulusan atau keterpaksaan? Nah, ini indikator kita. Kalau kata ulama kita dalam menerima tamu itu ya sama di tamu yang satu dengan tamu yang kita terima, berarti beriman kita kepada Allah. Ya, kalau sama cara kita menerima tamu yang datang dari Maros, yang datang dari Pangkep atau dari Maros, misalnya boleh membawa ikan bolu, dengan orang yang datang dengan meminta sumbangan sama perasaan kita, berarti beriman itu. Ya, ya. Ya Bapak, malu Pak. Ya, beriman. Jadi ada dulu tak Imam Hasan Al-Basri Allah guru kami itu mengatakan, kalau sama perasaan tidak ada beda, betul-betul sama perasaanmu ketika kau menerima tamu dari Pangkep atau dari Maros yang bawa ikan bolu dengan meminta-minta sumbangan, berarti orang beriman kau itu. Ya. Tapi kalau senang ketika tamu dari Maros datang membawa bolu, baru cemberut mukamu ketika datang meminta-minta sumbangan, berarti beriman kau. Kata guru kami, Bapak Ibu yang Subhanahu. Saya kira itulah yang perlu kami sampaikan pada kesempatan barang ini. Ya, kita ada jawab silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.